lagi di Oka Obrolan Kita. Nah, aku saat ini berada di salah satu wisata religi di Kabupaten Madiun, Masjid Sewulan, yang berada di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan. Nah, konon masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1742 Masehi dan didirikan oleh Kiai Ageng Basariah. Dan masjid kuno ini sudah masuk di Cagar Budaya Indonesia. Yuk kita lihat-lihat dan kita bincang-bincang dengan takmir Masjid Sewulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, monggo Bu. Nggih, Wonten. sonten, nggih. Badhe tanglet-tanglet tentang napa Masjid Sewulan. Oh, ngaten nggih. Nggih. Monggo Nggih. kita saged ngobrol-ngobrol mangke secara keseluruhan di serambi masjid terkait Nggih. situs Sewulan dan siapa pendirinya Sewulan dan Oh, masjidnya. Nggih, Monggo Pak. nggih, Nggih. monggo. Sugeng sonten, Pak. Sugeng sonten iki Bu. Nggih, nyuwun sewu dalem Karlina. Inggih. Nggih, nyuwun sewu. Paling asma sinten wau, Bapak? Kula Muhammad Baidowi Nggih. nggih kepangaken. Asli Sewulan mriki nek parapane Mama. Oh, Bapak Mamak ngaten Nggih, nggih. 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 Pak Mamak niki napa badhe tanglet terkait Masjid Sewulan, pendirinya niku sinten nggih Pak nggih? Oh, ngaten nggih. Masjid Sewulan menika pendirinya adalah Raden Mas Bagus Harun yang sekarang dikenal dengan nama Kiai Ageng Basariah Basariah. Sewulan. Jadi pendiri Masjid Sewulan dan Desa Sewulan ini namanya adalah Raden Mas Bagus Harun atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Basariah Sewulan. Ngaten nggih. Mungkin nggih, wonten nggih. malih ingkang bedhe dipunaken pirsa Oh, nggih. Kuwadah Pak, banyak. Soalnya Nggih. baru tahu ada masjid kuno ten Kabupaten Madiun ngeten nggih. Nggih. Dan niki untuk pembangunannya ini kinten-kinten sejak kapan Pak pembangunannya niki? Jadi pembangunan masjid ini dilatar belakangi dari hasil perjuangan Raden Mas Bagus Harun Nggih. dalam berkontribusi terhadap Kerajaan Mataram Kartosuro pada saat itu, yaitu saatnya yang bertahta yaitu Sinuhun Pakubuwono II, di mana pada saat Sinuhun Pakubuwono II itu bertahta, itu terjadi pemberontakan terhadap Kartosuro yang dilakukan oleh juga masih kerabat dari Mataram, yaitu Raden Mas Garendi. Dipimpin oleh Raden Mas Garendi yang masih merupakan cucu dari Amangkurat ketiga. Itu terjadi 1742 karena pemberontakan Mas Garendi terhadap Mataram Kartosuro, maka Keraton Kartosuro bisa dibedah oleh Raden Mas Garendi, bisa direbut oleh Raden Mas Garendi. Nah, kemudian Sinuwun beserta kerabat-kerabatnya yang setia itu mengungsi ke Jawa Timur. Dari ke Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo. Nah, tepatnya di Ponorogo, yaitu di Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari Ponorogo. Nah, setelah di Ponorogo, beliau menyusun rencana karena beliau minta bantuan pada Ki Ageng Muhammad Besari, penguasa Tegalsari tersebut, untuk dimintai pertolongan untuk mengembalikan tahta yang direbut oleh Raden Mas Garendi. Kemudian disanggupi, di mana pada saat itu melibatkan banyak tokoh yang ada di Ponorogo, tidak hanya Eyang Muhammad Besari saja, namun juga Raden Mas Bagus Harun selaku muridnya dan juga menantunya, kemudian juga Bupati Ponorogo Suroprobo
kemudian Raden Mas Jayengrono. Ini tokoh-tokoh kunci yang membantu Sinuwun Pakubuwono kedua untuk merebut kembali tahtanya yang direbut oleh Raden Mas Garendi. Nah, ini terjadi 1742 bulan Juni. Bulan Juni ya, di mana Sinuwun keplayu atau mengungsi di Ponorogo. Nah, dari tonggak inilah beliau ditugaskan beserta yang lainnya untuk menggempur bersama Sinuwun juga merebut kembali Kartosuro. Setelah berhasil, beliau diberi hadiah tanah yang namanya Tanah Perdikan Sewulan ini. Kemudian di Tanah Perdikan Sewulan ini, karena beliau berbasis dari pesantren, digunakan untuk berdakwah agama Islam. Maka disinilah dibangun masjid ya, yang pertama kali pada tahun 1743 setelah Kartosuro bisa direbut oleh pasukan Raden Mas Bagus Harun. Jadi sejarah berdirinya masjid itu dilatar belakangi atas pemberian tanah dari Sinuwun Pakubuwono kedua. Begitu kira-kira. Hadiah itu je Pak je. Iya, hadiah dari Sinuwun Pakubuwono kedua ya. Berarti untuk Kyai Ageng Basari ini aslinya Jawa Tengah gitu ya Pak? Betul. Dados Raden Mas Bagus Harun. Kalau Raden Mas Bagus Harun aslinya juga Ponorogo sana. Juga Ponorogo, putranya Ki Ageng Nolojoyo dari Prongkot sana, Prongkot Tosanan. Lah, beliau berguru atau ngaji pada yang Muhammad Besari di Tegasari gitu loh. Jadi karena Sinuwun keplayu ke Ponorogo ya, minta bantuan pada Eyang Muhammad Besari, maka oleh Eyang Muhammad Besari otomatis para santri-santrinya kan juga dilibatkan untuk ikut berperang ya, di Kartosuro itu gitu. Nah, waktu di Ponorogo sebelum menggempur Kartosuro itu Sinuwun membuat perjanjian kalau bisa mengembalikan tahtanya yang sudah direbut oleh Raden Mas Garendi, maka beliau akan menghadiahkan tanah Monconegoro Wetan dari Sukowati ini kepada beliau berempat ini, yaitu pada Eyang Muhammad Besari, Raden Mas Bagus Harun, kemudian Bupati Ponorogo Suroprobo dan Jayengrono ya. Itu dikenal dengan nama Perjanjian Ponorogo 1742. Namun dalam perjalanan waktu perjanjian ini tidak terungkap di dalam sejarah ya, di dalam kesejarahan karena kolonial kan punya kepentingan. Iya. Panjang ya lumayan. Turut. Nah, Pak Mama bisa diceritakan kembali nggak untuk bentuk dan model masjidnya ini tadi mirip dengan masjid kuno yang ada di Jawa Tengah atau Yogyakarta kayaknya nggih. Memang ciri khas di masjid di Jawa khususnya era Mataram ya, era Mataram itu ya modelnya seperti model Mataraman. Jadi ciri khas masjid Jawa itu seperti joglo. Jadi ada pendapanya dan ada induknya itu. Nah, rata biasanya berbentuk mengerucut ke atas kayak seperti tumpeng ya, seperti tumpeng atau seperti gunung. Nah, untuk Masjid Sewulan ini bentuknya itu tingkat 3 ya, jadi mulai atas, tengah dan bawah. Nah, ini sendiri mempunyai filosofi. Jadi leluhur kita itu membangun suatu bangunan itu tidak hanya sekedar membangun, namun penuh dengan filosofi dan pesan-pesan tersembunyi, pesan-pesan tersembunyi yang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Dimana bentuk 3 itu artinya iman, Islam dan ihsan bentuknya. Lah cagak di dalamnya itu ada 3 cagak, ada 4 cagak, itu menggambarkan dari 4 mazhab.
Jadi Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Jadi menunjukkan bahwa Islam di Jawa ini pada khususnya itu sangat dipengaruhi oleh 4 mazhab yang masyhur yang ada di agama Islam ya. Nah, Masjid Sewulan ini kalau dari luar tadi Mbak bisa melihat gapura ya. Kemudian gapura masuk ada halaman masjid, ada pohonnya yang masih ada sekarang pohon Mertego, pohon Tanjung, yang dulu juga ada pohon Sawo Manilo. Oh, yang dipotong nih Pak, ini tadi ada bekasanya. Iya, iya. Lah, gapura itu sendiri juga mempunyai makna dari bahasa Arab ghafura. Jadi orang yang ingin masuk ke masjid itu tujuannya, harapannya adalah memohon ampunan agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah masuk di halaman masjid di sini ada 3 pohon yang ada sekarang tinggal 2, itu juga mengandung arti. Jadi maknanya supaya kita ini sebagai kawula supaya selalu tansah jungkung lelaku kang sarwa becik. Jadi selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi syarat untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, ya syaratnya di dalam kehidupan kita sehari-hari harus bertingkah laku, berpola pikir dan sebagainya itu dengan tindakan-tindakan yang baik. Nah, setelah itu baru sebelum masuk ke serambi masjid ada kolam ini sebagai tempat untuk mensucikan diri. Itu juga yang saya mau tanyakan. Langsung datang langsung jenguk Pak, banyak airnya, nggak taunya kanan kiri kolam ya ini. Iya betul. Jadi kolam ini maknanya, jadi sebelum kita masuk ke masjid atau beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, itu harus kita mau membersihkan diri kita sendiri, mensucikan diri kita sendiri, yaitu suci lahir dan suci batin. Makanya disitulah digunakan untuk berwudu. Nah, baru nanti masuk ke masjid, otomatis ke masjid itu tujuannya adalah thalabul ilmi ataupun sholat gitu ya. Iya. Jadi kegunaannya memang untuk bebersih nih Pak, untuk mensucikan diri sebelum masuk ke masjid. Iya, memang tujuannya untuk mensucikan diri. Nah, dulu diambil dari air sungai Catur. Namun mulai tahun 2000, era 2000 ini sudah diambil dari air tanah. Jadi selalu kelihatan bersih, enggak? Iya. Oh, ini dalam nggak Pak ini tadi? Ini kalau yang utara ini kedalamannya cuma 1 meter tidak ada. Ini untuk anak-anak kecil. Kalau dulunya ya sama dalam, kira-kira ya 1 meter lebih. Kalau yang tengah ini namanya Saberangan, kemudian yang selatan itu untuk yang dewasa itu 1 meter lebih. Jadi untuk mandi bisa untuk orang dewasa. Tapi memang dari dulu sudah ada nih Pak, Iya, memang dulu dibuat ya semacam itu. Jadi kolam ini mulai dulu sudah ada. Seperti Demak dulu kan juga ada, di depan masjid ada kolamnya, namun sekarang kan sudah tidak ada. Maksudnya kalau orang mau masuk ke masjid otomatis kan membersihkan dirinya di kolam itu. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian Pak Mama, selama Masjid Sewulan ini berdiri sudah pernah direnovasi belum? Masjid Sewulan ini renovasinya cuman renovasi relatif kecil, yaitu dulu aslinya tidak memakai gendeng, tapi sirap. Ya. Kemudian karena termakan oleh usia waktu yang lama, berdirinya 1743 ya masjid ini, kemudian sekitar tahun 1922 bersamaan dengan membuat tackle ini ya, itu sirapnya diganti genteng biasa, genteng karang pilang istilahnya. Nah, ini namanya tackle masjid ini persis seperti yang di Keraton Jogja maupun di Surakarta maupun di Pakualaman maupun di Mangkunegaran. Ini dulu dibeli
dari Belanda sana, kemudian naik kapal turun di Tanjung Perak Surabaya, dari Surabaya dibawa ke Madiun, naik kereta api turun di stasiun Pagotan, dari Pagotan baru dibawa ke sini. Nah, ini renovasi lantainya. Kemudian kalau temboknya dan sebagainya itu masih asli semua. Paling cuman kasutan ini ya, ini kasutan ini memang sudah dilakukan, karena dulu kan kasutannya, istilah kasutan ya kalau Jawa itu ya plester ya, itu kan dari tanah. Maka pada era takmir mulai 2000 sebelum 2000 itu sudah Serambi ini di kasutannya diganti. Kemudian yang dalam juga termasuk yang luar. Seperti ini juga baru, dulu tidak ada internetnya. Yang plafon gitu Pak. Ya, termasuk bangunan tambahan yang di samping kanan depan masjid itu juga itu baru. Kalau yang pawestren ini juga tambahan baru yang di depan. Kalau yang pawestrennya ya sudah relatif lama, lebih dari 100 tahun itu. Lama banget nggih. Oh, temboknya asli nggih Pak nggih. Nggih. Temboknya bongkaran kadang kan kayak gitu nggih. Bongkahan rada ngruwil pripun. Nggih, itu kalau dulu memang sebelum direnovasi temboknya ya kasutannya memang keruil karena tadi sudah kita sampaikan dari tanah itu tadi loh. Sekarang semuanya oleh takmir dari generasi itu terutama mulai 2000 itu sudah diperbaiki, dan besar-besaran waktu dipegang oleh takmirnya Pak Yani ini masjid dan lingkungannya dibangun ada tambahan-tambahan termasuk yang ada di makom itu. Nah, Pak Mak ini yang terakhir nggih. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengunjung masjid di setiap bulan Ramadan. Oh, khusus bulan Ramadan nggih. Kalau di bulan Ramadan ini takmir Masjid Al-Basariyah yang sekarang dipimpin oleh saudara kita Ahmad Yani itu sudah berjalan 6 tahun ini. Jadi menjelang berbuka puasa ya, sekitar jam 5:15 di Serambi ini diadakan siraman rohani, ngaji ya. Ngaji, kemudian nanti waktu adzan kita berbuka bersama-sama di Serambi ini, dilanjutkan sholat maghrib, kemudian agak malamnya jamaah sholat isya, kemudian dilanjutkan sholat tarweh dengan 23 rakaat. Nah, antara tarweh dan witir itu juga diadakan kuliah santapan rohani sekitar 5-10 menit. Nah, setelah itu, setelah sholat taraweh baru selesai. Nanti di Serambi ini diadakan tadarus Al-Quran. Tadarus Quran ya dari anak-anak mulai usia MI sampai bapak-bapak yang sepuh bergantian mengaji di Serambi ini. Kemudian mulai malam ganjil ya, mulai malam 21, 23, 25 di Masjid Al-Basariyah ini juga diadakan sholat lail, menyongsong Lailatul Qadar, mengharap Lailatul Qadar, dilaksanakan malam ganjil, malam 21, 23, mulainya jam 12 malam sampai selesai. Nah, tanggal 17 Ramadan itu juga diadakan kegiatan yang namanya Nuzulul Quran, di mana di situ juga diadakan pengajian untuk kegiatan Nuzulul Quran itu sendiri. Itu kurang lebih kegiatan di Masjid Al-Basariyah ini khususnya di bulan suci Ramadan. Dan ini sudah bertahun-tahun mulai dulu dilaksanakan. Enggak memudar ya Pak. Iya, alhamdulillah tidak. Semakin banyak. Iya, semakin inovasi semakin maju. Terima kasih banyak diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita sejarah tentang Masjid Sewulan. Sami-sami. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan berkenannya
untuk meliput tentang kesejarahan Masjid Al-Basariyah Sewulan. Kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Nah guys, itu tadi perbincangan dengan Bapak Muhammad Baidowi tentang sejarah berdirinya Masjid kuno Sewulan yang merupakan salah satu wisata religi di Kabupaten Madiun. Sampai jumpa di OK berikutnya. Dah.